Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnatin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahtadi. Al-mahmud Allahu jalla jalaluhu wal musalla alaihi wa aluhu wal mad'u lahu wal rijalu wal biladu amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu, bapak, sahabat muda yang dirahmati Allah, pripun kabare? Alhamdulillah saya. Untuk pertama kalinya, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha mendengar apapun yang tidak bisa didengar hambanya, Zat yang Maha melihat apapun yang tidak bisa dilihat makhluknya, Zat yang menyatukan tulang dengan daging, kemudian memisahkannya kembali setelah mati. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membangun peradaban dunia hingga akhir zaman, yang membangun dunia dengan penuh toleransi dan perdamaian. Alhamdulillah, pada kesempatan Jumat yang insya Allah penuh berkah ini, yang pertama, Allah masih meringankan langkah kita untuk berangkat menuju masjid yang insya Allah selalu penuh berkah ini. Luar biasa Bu, Pak. Saya itu tinggal di sekitar Godean ini, Gamping sampai Godean itu hampir puluhan tahun. Dan 1 tahun belakangan ini saya dinas di SMK Muhammadiyah Pakem, makanya saya bertempat tinggal di sana. Luar biasa. Dan ketika saya masih ada di sekitar Godean, saya selalu minta sama Allah, ya Allah, kapan ya kira-kira bisa duduk di kursi itu? Saya tunjuk kursi yang ini. Dan Allah jawab, dino iki. Luar biasa. Dan kemudian kenapa saya ambil tema doa khusyuk namun ditolak. Nah, ini membuat banyak orang yang penasaran, kenapa Mas, kenapa Bang, kok ada istilah doa yang udah khusyuk tapi masih ditolak. Nah, ini yang membuat banyak pertanyaan yang luar biasa, yang dari sini kita akan bisa mengukur apakah selama ini doa kita itu sudah diijabah atau belum diijabah, atau amet sewu mohon maaf, barangkali boleh jadi kita bukan termasuk orang-orang yang doanya itu ditunda, tapi ternyata justru ditolak. Bagaimana ciri-ciri doa yang ditolak? Kemudian apa sekiranya cara atau langkah untuk sekiranya doa itu mudah untuk diijabah oleh Allah? Maka dari sini, bab doa ini kami selalu membagi menjadi 3 tema. Yang pertama, pentingnya doa. Kemudian nanti yang bagian kedua adalah bagaimana cara supaya doa itu sulit untuk ditolak. Nanti akan kita pelajari apa itu ikhtisos. Ikhtisos ini adalah hukum atau cara-cara yang digunakan para nabi kita, yang sekiranya doa itu tuh sulit untuk ditolak, makanya diijabah. Dan bagian terakhirnya adalah ini, doa khusyuk namun ditolak. Nah, karena kesempatan ini insya Allah tidak terlalu panjang, kita ambil dulu tema yang terakhir dulu, supaya penasaran kita sedikit terjawab, doa khusyuk namun ditolak. Kemudian Mas, 2 tema tadi itu kapan akan disampaikan? Kapan-kapan, insya Allah kita akan sampaikan. Kayak bakal dipanggil lagi aja ya Pak. Nah, ini strategi Pak, biar besok diundang lagi kan gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Nah, itu jamaah yang dirahmati Allah, Bapak Ibu sahabat muda yang dirahmati Allah. Yang pertama, kita berdoa dulu kepada Allah, semoga semua ibadah kita diterima. Sampai detik ini kita sholat subuh berjamaah, mudah-mudahan Allah terima. Amin. Allahumma amin. Kenapa kita mesti berdoa? Bu, Pak, sahabat muda yang dirahmati Allah, sampai kapanpun kita nggak akan pernah tahu sholat mana yang Allah terima. Boleh jadi sudah 50 tahun kita hidup, ternyata cuma sebagian aja yang Allah terima. Dan amin sewu, mohon maaf, kita sering lupa untuk berdoa ini, makanya sampai-sampai orang lain yang mendoakan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang fulan bin fulan. Kita doakan bersama, semoga semua amalan ibadahnya diterima. Itu saking kita sering lupa untuk berdoa, ya Allah, semoga ibadah hamba sampai detik ini Engkau terima ya Allah. Dan karena kita sering lupa, sampai-sampai orang lain yang mendoakan. Itu. Makanya mudah-mudahan dimulai dari subuh ini, pagi ini, kita ingat, oh iya, berarti setelah saya sholat, atau kalau saya dengan istri,
Saya selalu mengingatkan, sayang, masih sayang Bu panggilannya, masih pengantin muda Bu. Sayang, sebelum kita tidur, kita bersyukur dulu sama Allah. Bla 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 bla, kita dikasih ABCD hari ini, kesehatan dan kita berdoa. Semoga ibadah kita sampai tadi salat Isya berjamaah kita diterima oleh Allah. Itu rutin selalu kami laksanakan seperti itu. Dan kemudian kita turunkan dulu ayat yang pertama. Ini menunjukkan betapa pentingnya petunjuk yang Allah kasih. Dan kita akan buka dengan surat Al-Baqarah ayat 38. Surat 2 ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul dahbitu minha jami'an. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini ayat yang paling indah, yang sangat indah Ibu Bapak yang dirahmati Allah. Kata Allah, "Qul nahbitu minha jami'a." Adam dan seluruh keturunannya tanpa kecuali. Sekarang sudah waktunya nih bagi kamu turun ke bumi. Karena memang tugas kamu di bumi, bukan di surga. Dan ini Bu, Pak Amit Sewu, yang sering-sering kita keliru, sampai-sampai sahabat kita mungkin di sekitar kita beranggapan, iki kabeh mergo Adam. Karena Adam makan buah khuldi, makanya kita diusir ke sini. Harusnya kita ada di surga. Itu udah keliru. Bilangnya makan buah khuldi lagi. Di ayat mana Allah menyebut kata khuldi? Coba dicari. Nggak ada kata khuldi. Allah hanya menyebutkan syajarah. Kemudian siapa yang membuat nama khuldi itu? Nah itu, tapi bukan di situ poinnya. Qul nahbitu minha jami'a tadi ya. Wahai Adam, sudah waktunya bagi kamu tugas turun di bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, kata Allah. Dan nanti Adam dan seluruh keturunannya, ketika kamu tugas di bumi ini, menjalani aktivitas kehidupan di bumi ini, maka akan aku berikan petunjuk. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Faman tabi'a hudaya. Dan nanti ketika kamu menjalani aktivitas di dunia ini, di bumi ini, mengikuti petunjuk yang aku kasih, fala khauf, kata Allah. Kamu nggak akan pernah takut. Walahum yahzanun. Jadi itu Bu, Pak, poin atau inti dari Allah berikan petunjuk kepada kita itu minimal dua hal ini. Kalau sepanjang kita hidup di muka bumi ini mengikuti petunjuk yang Allah kasih, kita nggak akan pernah takut. Nggak akan pernah takut. Ini kisah singkat terjadi tadi. Ketika saya keluar dari asrama pesantren vokasi SMK Muhammadiyah Pakem jam 4 kurang. Karena jalan masih sepi, tiba-tiba dari belakang saya diikuti dua motor. Dan itu mengikuti kecepatan yang saya lakukan gitu. Kenapa ini motor kok nggak nyelip-nyelip gitu kan? Itu lisan menyebut, wah Eki jangan-jangan adik-adik kita yang masih kreatif gitu kan? Kan di Pakem beberapa waktu lalu ada kisah Bu, Pak. Anak-anak kita itu membawa alat pertanian tuh kreatif. Iya kreatif, alat pertanian. Itu lisan saya bilang, wah ini jangan-jangan bahasa Jepangnya klitih gitu ya. Wah itu, jangan-jangan klitih. Tapi hati bilang, ingat kalau kamu masih berpegang teguh pada petunjuk Allah, jangan takut. Itu sehingga kita kuat lagi. Alhamdulillah, nggak beberapa lama setelah itu kita di perempatan lampu merah itu kita ambil kanan, dia lurus. Alhamdulillah. Itu yang pertama, nggak akan pernah takut. Yang kedua, kita nggak akan pernah sedih tuh Bu, Pak. Jadi kalau di sekitar kita kok ada tetangga atau saudara kita yang masih sering bikin status yang sedih, yang galau, itu bukan berarti beliau itu kurang iman, bukan. Tapi boleh jadi yang hidup ini belum baca petunjuk yang Allah kasih. Itu luar biasa. Yang kita kadang seringkali Allah baru kasih ujian kecil aja, tiba-tiba kita bikin status, ya Allah why me? Kenapa aku ya Allah? Ya Allah jawab, why not? Kan gitu. Kenapa enggak? Memang cuman kamu yang bisa. Ibu, Pak, sahabat muda ini rahmati Allah yang masih rentan galau. Kalau kita masih sering galau, baca tuh surat 2 ayat terakhir. Itu rumusnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu janji Allah. Jadi Allah bakal kasih ujian kepada kita, pasti enggak bakal pernah melebihi kemampuan hambanya. Dan hidup berbanding lurus dengan persoalan berbanding lurus dengan kemampuan hambanya. Ini yang harus kita tahu. Nah ini mukaddimahnya luar biasa. Sekarang kita masuk kepada intinya. Doa khusyuk namun ditolak. Di antara sunnah Nabi yang sudah kita laksanakan sebelum berdoa, itu ibu bapak jemaah muda yang dirahmati Allah, ada sebagian adab yang harus kita lakukan sehingga sekiranya kita itu mudah doanya untuk diijabah oleh Allah dan sulit untuk ditolak. Rumus yang pertama adalah hendaklah yang hidup itu,
yang berdoa kepada Allah itu menyiapkan atau menggunakan perangkat hidupnya dengan halal dan baik. Dan ini kita akan kupas nanti dari hadis riwayat Muslim nomor 1015. Disampaikan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sungguh Allah itu maha baik, sifatnya baik, zatnya baik, maka karena Allah itu maha baik, maka Allah tidak akan menerima doa kecuali dari yang baik. Dan kita harus ingat bahwa doa itu sangat suci dan akan berlabuh di tempat yang suci. Allah yang maha suci tidak akan pernah menerima doa kecuali dari yang suci. Maka dari itu sebelum kita berdoa, mari perangkat hidup kita dari yang halal. Maka jangan sampai sekiranya misalnya kita sudah sering berdoa sampai meneteskan air mata, sampai sujud di sepertiga malam misalnya, tapi ternyata perangkat hidup kita masih dari yang haram. Makanan hidup kita masih yang haram, minuman kita haram, pakaian yang kita pakai yang haram. Itu jangan sampai. Itu. Kemudian wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan ini Allah perintahkan kepada Rasul dan sekarang setiap orang yang berdoa itu sama. Kenapa kalimat doa selalu disandingkan dengan kalimat iman? Ingin membuktikan bahwa hanya orang yang masih ada iman dalam dirinya yang mau berdoa. Karena ada Pak, sahabat muda yang dirahmati Allah, ada satu sosok yang luar binasa sampai sekarang diabadikan di Al-Quran, yang punya sifat sombong, gak pernah mau berdoa, mengaku Tuhan. Siapa itu Mas, namanya Mas? Ya betul, Fir'aun. Dalam hati Masnya menjawab Fir'aun, saya mendengar. Gitu Mas ya? Oh enggak ya? Ya itu, Fir'aun. Itu kejamnya Pak, luar binasa sampai-sampai diabadikan di Al-Quran. Yudzabbihuna abna'akum. Ini yang paling keji. Jadi yang namanya Fir'aun itu yang gak pernah mengaku dirinya itu hamba, mengaku dirinya Tuhan, gak pernah berdoa, sampai punya khawatir, punya rasa khawatir. Ini nanti akan ada sosok laki-laki yang akan menggulingkan dia. Maka setiap anak bayi yang lahir laki-laki itu harus dibunuh. Dan setiap ibu yang hendak melahirkan itu di sampingnya ada algojonya Fir'aun ini. Kalau memang bayi yang lahir adalah perempuan maka selamat. Tapi kalau bayi yang lahir adalah laki-laki, bunuh. Dan jangan kita bayangkan dibunuhnya itu dibius dulu biar nggak terasa. Enggak yudzabbihuna, dibanting dulu itu dibanting di hadapan ibunya lalu dibunuh dengan keji. Itu sangat kejamnya Fir'aun itu, luar binasa. Kemudian setelah menjelaskan ayat Al-Quran 2 tadi itu, Nabi menyampaikan, "Tsumma dzakara rajula yutilus safar." Kemudian mengisahkan seorang pemuda yang melakukan perjalanan jauh. Nah ini luar biasa. Di antara syarat doa itu mudah untuk diijabah adalah orang yang sedang safar. Ini Pak, sahabat muda yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita sedang safar atau sedang bepergian jauh, daripada kita banyak mengucapkan sesuatu yang tidak penting, mari kita banyak berdoa. Karena boleh jadi Allah membuat kita safar, itu supaya doa kita itu mudah untuk dijabah. Itu salah satu syaratnya. Itulah safar. Beda antara safar dengan zahab, Bu. Safar itu kesepakatan ulama ya. Itu perjalanan di atas 80-an kilometer. Tapi kalau zahab itu di bawahnya. Itu zahab itu bepergian tapi hanya yang jarak dekat, safar itu yang jarak jauh. Itu luar biasa. Makanya kalau kita sedang safar, mari kita banyak berdoa. Tapi ada yang lebih hebat, yang bukan safar namun doanya diijabah oleh Allah. Ini ada salah satu hadis yang disampaikan sahabat, dan ini sahabat tidak banyak yang tahu. Luar biasa. Ada sahabat yang datang jauh-jauh dari negerinya kepada sahabat. Nah ini kepada Abu Darda. Abu Darda itu laki-laki atau perempuan Pak? Oh masih jawabnya dalam hati. Bu, Abu Darda itu laki-laki atau perempuan? Iya betul, laki-laki. Banyak yang beranggapan di antara kita Abu Darda itu perempuan. Abu Darda Uaimir nama aslinya, itu sahabat yang luar biasa Ibu Bapak yang dirahmati Allah. Punya satu hadis yang sahabat lain belum tentu memiliki hadis ini. Sampai-sampai ada itu sahabat yang tadi kami kisahkan jauh-jauh datang. Ditanya oleh Abu Darda, "A'indaka apa yang kamu inginkan ke sini? Apa yang kamu butuhkan wahai pemuda?" Gitu. "A'indaka hadits, uridul hadits." Gitu.
aku pengen hadis, aku menginginkan satu hadis kata itu. Kemudian bingung, datang dari jauh-jauh hanya demi satu hadis tuh Bu, Pak. A'indaka hajat ukhra, kata Uaimir tadi itu. Apakah kamu punya hajat yang lain, keinginan yang lain? La, faqad uridul hadis. Enggak, saya cuma pengen hadis saja. Dan ini hadis yang luar biasa. Saya mendengar ada satu hadis yang luar biasa dan itu cuma Anda yang tahu. Uridul hadis. Dan hadis ini luar biasa, Bu. Ini man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ini hadis yang sangat luar biasa yang enggak banyak sahabat yang tahu. Man salaka tariqan, barang siapa mempersiapkan dirinya, perangkat hidupnya, yaltamisu fihi ilman, untuk menuntut ilmu, maka sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dan hadisnya nggak berhenti sampai di situ. Ibnu Majah 219, wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridon li talibil ilmi. Barang siapa mempersiapkan dirinya, perangkat hidupnya untuk menuntut ilmu, maka hadiah yang pertama, Allah akan berikan jalan kemudahan baginya menuju syurga. Dan hadiah yang kedua, mendapatkan ridho dari malaikat tadi. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridon li talibil ilmi. Dan mendapatkan ridho dari malaikat. Malaikat membentangkan kedua sayapnya, ridho kepada orang yang menuntut ilmu. Dan ridhonya malaikat itu ada dua, Bu, Pak. Yang pertama adalah mengamini setiap doa orang yang menuntut ilmu. Dan yang kedua yaitu al-istighfaru lahu, memberikan istighfar bagi. Nah itu. Kemudian kita percepat karena sudah mau 5:30 ini. As'atha aghbara. Kemudian pemuda tadi bajunya itu kucel, kumel. Datang jauh-jauh sampai bajunya kumel. Ya awalnya menggunakan kendaraan, bekalnya habis dijual untuk tadi itu. Hanya untuk berdoa sampai bajunya kumel. Yang lebih hebat, kemudian dia mengangkat tangannya ke atas langit. Thumma yamuddu yadayhi ila sama. Dia mengangkat tangannya ke atas langit, thumma qala ya Rabb, ya Rabb. Yang lebih hebatnya itu dia mengangkat tangannya ke atas langit dan berkata ya Rabb, ya Rabb. Ya Allah, wahai Rabbku, Rabbku. Nah, nanti kita akan kupas makna Rabb di ketemuan berikutnya. Tapi kata Nabi, fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana doanya bisa diijabah? Wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaian yang digunakan itu haram. Wa ghudhiba biharamin, dan semua perangkat hidupnya ini berasal dari yang haram. Itu yang ternyata kok kita sudah berdoa bersungguh-sungguh bertahun-tahun lamanya kok belum diijabah oleh Allah nih, barangkali ini, Bu, Pak. Masih ada unsur hidup kita yang haram. Maka Allah sulit di situ untuk menerima. Dan ini kami sampaikan kepada sahabat komunitas bikers, karena kami juga alhamdulillah mendirikan, Bu, Pak, komunitas motor namanya Bikers Gile. Gile di sini bukan edan, Pak. Gile di sini punya kepanjangan, gole ilmu langsung action. Saya sampaikan kepada sahabat kita, kita anak motor, saya pengen mendirikan tapi kita harus beda dari yang lain. Kalau yang lain minum minuman yang agak-agak keras, es batu misalnya, kita cukup ngopi aja. Kalau yang lain udut-udut, wah sehari bisa 5 bungkus, kita yang lain. Nah gitu, kami sampaikan itu. Dan kami alhamdulillah punya kegiatan rutin, Bu, Pak, ke panti asuhan setiap bulannya. Dan donasinya alhamdulillah, awal-awal kami menarik dan sampai sekarang alhamdulillah Allah berikan kemudahan, orang-orang itu menitipkan kepada kami dan kami sampaikan kepada adik-adik kita di panti asuhan. Itu. Dan kami sampaikan, hei kita itu anggota motor, janganlah kita ada unsur yang haram. Hei Mas, sampean kilo, kok setiap minggu gonta-ganti yang dibonceng? Pekan besok orang Godean, pekan besok orang Gamping, besoknya lagi orang Bantul misalnya. Tolonglah Mas, kasihan jok jenengan. Itu haram Mas, belum halal. Nanti yang nyambungnya adalah kedoaan jenengan Mas. Itu yang kami sampaikan. Karena masih ada unsur yang haram, makanya Allah sulit untuk menerima. Nah kesimpulannya, kalau masih ada unsur hidup kita yang haram, mari kita tinggalkan. Kalau sudah halal semua, mari kita tingkatkan. Kita berdoa semoga Allah senantiasa memberikan jalan kemudahan bagi hidup kita. Allah berikan kepada kita keturunan yang soleh dan solehah, dan menjauhkan kita dari segala keburukan yang tercipta. Nasru minallah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.